Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan materi tentang pelafalan dalam membaca nyaring. Ya, sebelum masuk dalam materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwis Deningsi selaku moderator, dan juga ada teman saya, Nawirul Wanadrati, selaku pemateri. Ya, selanjutnya saya akan sedikit menyinggung tentang membaca nyaring. Ya, membaca nyaring adalah keterampilan membaca yang rumit dan juga kompleks. Membaca nyaring penting atau sangat dipergunakan bagi teman-teman semua yang ingin bercita-cita sebagai aktris atau aktor, pewara, reporter, guru, dan juga lain sebagainya. Nah, agar lebih paham tentang materi pelafalan dalam membaca nyaring, selengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nawirul Wanadrati. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya untuk menyampaikan materi kali ini. Saya, Nawirul Wanadati, sebagai pemateri, akan menyampaikan mengenai pelafalan dalam membaca nyaring. Salah satu unsur untuk menilai seseorang pembaca dikatakan berhasil membaca nyaring dengan baik, manakala seseorang dapat membaca teks dengan pelafalan atau pengucapan yang tepat. Untuk itu, pembaca harus menguasai lafal atau ucapan setiap kata yang terdapat pada teks. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan lafal, yang kedua adalah bagaimana jenis-jenis lafal, dan yang terakhir adalah apa saja manfaat lafal dalam membaca nyaring. Baik, langsung saja yang pertama adalah pengertian lafal. Lafal adalah pengucapan bunyi bahasa. Melafalkan berarti mengucapkan. Mengucapkan kata-kata dalam teks tertentu, misalnya pada teks Pancasila, teks pembukaan UUD 1945, teks proklamasi, teks Sumpah Pemuda, surat keputusan, teks pidato, teks doa, puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis lafal. Jenis-jenis lafal ada 3. Yang pertama adalah lafal vokal, yang kedua adalah vokal rangkap atau diftong, dan yang terakhir adalah konsonan. Lafal vokal adalah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru tidak mendapat halangan. Contoh lafal vokal yaitu A, I, U, E, dan O. Jenis-jenis vokal tidak tergantung dari kuat lembutnya udara, tetapi tergantung pada posisi bibir, tinggi rendahnya lidah, dan maju mundurnya lidah. Yang dimaksud dengan posisi bibir adalah bentuk bibir pada waktu mengucapkan suatu bunyi. Bibir dapat mengambil posisi bundar dan rata. Jika bentuknya bundar, maka terjadilah vokal bundar, yaitu O, U, dan A. Jika bentuknya rata, maka menjadi vokal tak bundar, yaitu I, E, dan E. Yang dimaksud tinggi rendahnya lidah adalah posisi lidah yang menyebabkan timbulnya vokal yang berbeda. Jika ujung lidah dan belakang lidah dinaikkan, maka terjadilah bunyi yang disebut vokal depan, yaitu I dan E. Jika hanya bagian belakang lidah yang diangkat, maka terjadilah bunyi yang disebut vokal belakang, yaitu U dan O. Jika lidah itu rata, maka terjadilah bunyi ujaran yang disebut vokal pusat, yaitu A dan E. Yang menjadi ukuran maju mundurnya lidah ialah jarak yang terjadi antara lidah dengan alveolum atau lengkung kaki gigi. Apabila lidah itu dekat ke alveolum, bunyi yang terjadi disebut vokal atas, misalnya I dan U. Bila lidah itu dimundurkan lagi, maka terjadilah bunyi yang disebut vokal tengah, misalnya E. Jika lidah dimundurkan sejauh-jauhnya, maka terjadilah bunyi yang disebut vokal bawah, misalnya A. Macam-macam lafal vokal. Lafal vokal terdiri atas 2 macam. Yang pertama adalah lafal vokal sebenarnya, dan yang kedua adalah lafal vokal variasi. Lafal vokal sebenarnya diucapkan sempurna apabila vokal terletak pada suku akhir terbuka. Dan yang kedua adalah lafal vokal variasi.
Lafal vokal variasi mempunyai 3 poin. Yang pertama adalah vokal yang terletak pada suku akhir tertutup diucapkan tidak sempurna. Dan yang kedua adalah vokal yang terletak pada suku kedua dari belakang tertutup diucapkan tidak sempurna. Dan yang terakhir adalah vokal yang terletak pada suku kedua dari belakang terbuka yang diikuti suku akhir tertutup diucapkan kurang sempurna. Jenis-jenis lafal yang kedua adalah diftong atau bunyi padu. Menurut tata bahasa tradisional, diftong adalah dua vokal berurutan yang diucapkan dalam satu kesatuan waktu. Misalnya pada kata-kata ramai, pantai, kerbau, pulau, amboy, dan sebagainya. Macam-macam diftong ada 3. Yang pertama adalah diftong ai, yang kedua adalah diftong au, dan yang terakhir adalah diftong oi. Diftong ai diucapkan mulai dari ucapan bunyi sandi antara a dan i dan berakhir pada bunyi i tidak sempurna atau menghasilkan bunyi y. Contohnya pada kata sampai, pantai, ramai, balai, dan sebagainya. Nah, diftong yang kedua adalah diftong oi. Diftong oi diucapkan mulai dari ucapan bunyi antara o dan i dan berakhir pada bunyi i tidak sempurna atau menghasilkan bunyi y. Misalnya pada kata sepoi, amboy, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah diftong au. Diftong au diucapkan mulai dari ucapan bunyi sandi antara a dan u dan berakhir pada ucapan u tidak sempurna atau menghasilkan bunyi w. Misalnya pada kata pulau, harimau, kerbau, dan sebagainya. Nah, jenis-jenis lafal yang ketiga adalah konsonan. Konsonan ialah bunyi bahasa yang dihasilkan waktu udara keluar dari paru-paru mendapatkan rintangan. Jenis-jenis konsonan terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, dan sebagainya. Ucapan konsonan tidak banyak terdapat variasinya. Penulis hanya akan membicarakan beberapa ucapan konsonan yang sering menimbulkan masalah, yaitu konsonan B, D, H, K, T, dan lafal konsonan yang dipengaruhi akhiran an dan i. Nah, untuk yang terakhir kita akan membahas mengenai manfaat lafal dalam membaca nyaring. Dapat diketahui bahwa pelafalan atau pengucapan bunyi-bunyi huruf maupun kosakata bahasa Indonesia sangat bermanfaat untuk menghasilkan pengucapan huruf atau kata yang benar menurut kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah menghasilkan standarisasi pengucapan bahasa Indonesia sebagai identitas bahasa nasional, dan yang terakhir adalah menghindari terjadinya berbagai variasi pengucapan kosakata bahasa Indonesia akibat pengaruh dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kembali lagi kepada moderator. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang materi pelafalan dalam bahasa nyaring. Apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.